Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan penyakit-penyakit yang sering dialami oleh ibu trimester ketiga serta dengan obat-obat yang bisa dikonsumsi oleh ibu trimester ketiga untuk menangani penyakit yang dialami tersebut. Yang pertama, infeksi. Infeksi merupakan proses invasi dan multiplikasi berbagai mikroorganisme ke dalam tubuh seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang saat dalam keadaan normal, mikroorganisme tersebut tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Berikut adalah beberapa contoh antibiotik untuk ibu hamil trimester ketiga yang infeksi. Yang berikut golongan penisilin, yaitu amoxicillin dan ampicillin. Dengan dosis setiap 6 jam 250 sampai 500 mg. Efek sampingnya iritasi saluran cerna, reaksi hipersensitivitas, dan PO-nya dapat diberikan sebelum makan atau bersamaan sama makan untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Yang selanjutnya cephalosporin, yaitu ada 4 generasi. Generasi yang pertama itu cefadroxil dengan dosis 1-2 gram dalam sekali dosis atau 2 dosis terbagi. Generasi kedua cefaclor dengan dosis 750 mg tiap 8 jam, maksimal 4 gram sehari. Generasi ketiga cefixime dengan dosis 50-100 mg 2 kali sehari, infeksi berat 2 kali 200 mg. Ceftriaxone dengan dosis 1-2 gram 1 kali sehari. Pada infeksi berat, dosis dapat ditingkatkan menjadi 4 gram 1 kali sehari. Generasi keempat yaitu cefepime, dewasa ISK ringan sedang, dosis 500 mg sampai 1 gram IM per IV tiap 12 jam. Infeksi ringan sedang lainnya 1 gram IM per IV tiap 12 jam. Infeksi yang sangat berat mengancam jiwa 1 gram IM per IV tiap 8 jam. PO-nya dapat diberikan bersama makanan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada lambung. Efek sampingnya yaitu iritasi saluran cerna, reaksi hipersensitivitas terhadap cefalosporin. Yang selanjutnya makrolida, eritromicilin dengan dosis 1-2 gram sehari tiap 6 jam. Untuk infeksi parah, dosis dapat digandakan. Aritromicilin, dosis dewasa penyakit menular seksual, yaitu 1 gram sebagai dosis tunggal. Indikasi lainnya 500 mg 1 kali per hari. PO-nya paling baik pada saat perut kosong. Efek samping sakit kepala, iritasi saluran cerna, reaksi hipersensitivitas. Golongan lain yaitu aztreonam dan silindamicilin. Aztreonam dengan dosis dewasa ISK 0,5 sampai 1 gram sehari 8-12 jam. Infeksi sistemik sedang 1-2 gram setiap 8-12 jam. Infeksi berat atau mengancam jiwa karena pyruginosa 2 gram setiap 6-8 jam, maksimal 8 gram per hari. Efek samping dari obat ini yaitu reaksi lokal pada tempat infus, ruam pada kulit, mual, muntah, diare, dan pruritus. Yang kedua, keputihan. Keputihan merupakan keluarnya cairan dari vagina selain darah haid. Terapi farmakologinya yaitu antifungik,
Golongan nystatin pervaginal kategori A, dosis 1-12 tablet ovula selama minimal 2 minggu. Yang kedua, antiamuba metronidazole kategori B, anomali bawaan, hindari penggunaan pada trimester pertama. Yang ketiga, TBC. TB merupakan penyakit infeksi bakteri menahun yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis atau basil tahan asam atau suatu basil tahan asam yang ditularkan melalui udara. Gejala dari TBC yaitu ada dari gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utamanya itu batuk-batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Gejala tambahannya itu berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. Nafsu makan menurun, berat badan menurun, demam, meriang, batuk bercampur darah, dan sesak napas, nyeri dada. TBC itu ada 2, yaitu TBC aktif dan TBC laten. TBC aktif pada kehamilan diberikan terapi antara lain isoniazid, rifampicillin, ethambutol, dapat masuk melalui plasenta dalam dosis rendah dan tidak menimbulkan efek teratogenik pada janin. Pirazinamib karena terdapat efek teratogenik tidak digunakan secara rutin pada ibu hamil. TBC laten pada ibu hamil yaitu tergantung faktor risiko dan hasil konversi uji tuberkulin. Pemberian terapi pada TBC laten biasanya ditunda sampai 2-3 bulan setelah kelahiran. Sedangkan pada wanita hamil dengan TBC laten yang sebelumnya telah diterapi secara adekuat, profilaksis isoniazid 30 mg selama 6-12 bulan. Efek samping dari obat ini yaitu tidak ada nafsu makan, mual, sakit perut, nyeri sendi, warna kemerahan pada air urin, kesemutan. Yang keempat, sulit tidur atau gelisah. Terapi non farmakologinya yaitu hindari rokok dan minuman beralkohol, hindari kafein, sejukkan kamar tidur, hentikan olahraga setidaknya 3 atau 4 jam sebelum tidur. Usahakan tidur bentar di siang hari 30-60 menit. Buat jadwal yang teratur, biasakan miring kiri saat tidur. Kurangi minum pada malam hari, minum segelas susu hangat. Terapi farmakologinya sedativa, obat yang dapat memberikan efek penenang. Langkah pertama yang dilakukan adalah atasi dulu penyebab gangguannya. Golongan barbiturat yaitu pentaborbital, fenoborbital, metaborbital. Yang kedua, golongan benzodiazepin. Yang pertama, chlordiazepam, diazepam, alprazolam. Yang ketiga, golongan lain-lainnya itu seperti buspirone HCl, klorothidrat, meprobamat, salpidem. Efek sampingnya yaitu depresi pernapasan, tekanan darah menurun, sembelit. Yang kelima, shock anafilaktik. Reaksi anafilaktik merupakan sindrom klinis akibat reaksi imunologis atau reaksi alergi yang bersifat sistemik, cepat, dan hebat yang dapat menyebabkan gangguan respirasi, sirkulasi, pencernaan, dan kulit. Terapi dari penyakit shock tersebut yaitu yang pertama, adrenalin 0,3-0,5 ml adrenalin dari larutan 1/1000 IM, diulangi 5-10 menit. Jika kurang efektif, berikan IV 0,1-0,2 ml adrenalin dilarutkan dalam spruit 10 ml dengan NaCl fisiologis, diberikan perlahan-lahan. Efek sampingnya ansietas, tremor, peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah. Yang kedua itu antihistamin, diberikan setelah gejala klinis mulai membaik.
guna untuk mencegah komplikasi berupa serum sickness atau prolonged advance. Contoh obat difenhidrahim HCl 5-20 mg IV. Efek samping mengantuk, gangguan GL, kelemahan otot, hipertensi. Yang ketiga itu ada hidrokortison. Diberikan setelah gejala klinis mulai membaik guna mencegah komplikasi berupa serum sickness atau prolonged efek. Kilogram BB IV diberikan setiap 6 jam. BB lebih dari 50 kg adalah 250 mg injeksi intravena. Efek samping hiperlikemia, osteoporosis, sindrom Cushing. Yang keempat, aminopilin. Diberikan dengan sangat hati-hati apabila bronkospasma belum hilang dengan pemberian adrenalin dengan dosis 5-6 mg per kg BB yang dicerna dalam 20 cc dextrose dan diberikan secara perlahan melalui injeksi intravena sekitar 15 menit. Efek sampingnya gangguan GL, takikardi, aritmia ventrikuler, ruam kulit, hiperlikemia. Yang kelima, dopamin. Vasopresor melalui cairan infus intravena untuk meningkatkan tekanan darah. Dopamin 0,3 sampai 1,2 mg per kg BB per jam secara infus dengan dextrosa 5%. Efek sampingnya yaitu takikardi, gangguan GL, sakit kepala, angina, hipotensi, dan dyspnea. Yang keenam, diare, yaitu bertambahnya defekasi atau buang air besar lebih dari biasanya atau lebih dari 3 kali sehari, disertai dengan perubahan konsistensi tinja menjadi cair atau tanpa darah. Tekanan pada lambung dan usus akibat rahim yang membesar, kekurangan vitamin B dan asam folat, terlalu banyak mengonsumsi vitamin D, terlalu banyak makan pedas, asinan atau rujak dan buah-buahan penghilang rasa mual, infeksi oleh bakteri atau virus yang menyertai penyakit lain, pemanis buatan, alergi terhadap makanan atau obat tertentu, dan stres. Terapi non-farmakologinya yaitu hentikan sementara konsumsi susu dan berbagai produk olahannya. Hentikan mengonsumsi kol, roti, pasta apel, pir, jagung manis, gandum, kentang, dan makanan olahan lainnya. Perbanyak minum air putih yang ditambah sedikit madu. Perbanyak konsumsi asam folat dan vitamin B selama sebulan. Hindari atau kurangi konsumsi vitamin D. Terapi farmakologi golongan loperamid dengan kategori B, dosis diare akut non-spesifika, yaitu awal 2 tablet diikuti 1 tablet setiap BAB, maksimal 8 tablet. PO-nya dapat diberikan bersama makanan atau sesudah makan. Efek sampingnya yaitu mulut kering, mual muntah, nyeri abdomen, dan konstipasi. Yang berikut udem. Udem disebabkan oleh penekanan pembesaran uterus pada pembuluh vena mengakibatkan darah balik dari bagian bawah tubuh terhambat sehingga menyebabkan kaki dan tungkai bawah menjadi udem. Penata laksanaannya yaitu banyak minum, mengompres dingin, memakai sepatu longgar, meninggikan kaki pada saat duduk atau istirahat. Yang berikut asma, yaitu penyakit inflamasi kronis yang ditandai dengan peningkatan respon bronkus terhadap berbagai macam stimulan dan bersifat episodik dengan obstruksi yang reversibel. Gejalanya yaitu wheezing, batuk produktif sering pada malam hari, nafas atau dada seperti tertekan, gejala bersifat
paroksimal, membaik pada siang hari, memburuk pada malam hari. Penata laksanaannya yaitu penilaian objektif fungsi paru dan kesejahteraan janin, menghindari faktor pencetus asma edukasi. Terapi farmakologinya yaitu dengan teofil, kortikosteroid, dan beta agonis, yaitu untuk menurunkan resiko komplikasi kehamilan menjadi rendah, baik pada ibu maupun janin. Penggunaan beta agonis dapat digunakan dalam pengobatan darurat pada asma berat dalam kehamilan, tetapi penggunaan jangka panjang seharusnya dihindari pada kehamilan muda. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Bye-bye.